Saudara-saudara, Raja Daud pernah berkata begini, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tentu kita pikir kok tertindas nggak enak. Memang. Gagal nggak enak, iya. Tertolak itu nggak enak, iya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari orang-orang yang sukses, baik dalam Alkitab, sehebat apapun dia pernah Tuhan izinkan mengalami kegagalan. Abraham misalnya, dia pernah gagal. Betul? Sampai dia ngaku-ngaku istrinya Sarah sebagai adik ketika dia kelaparan. Siapa sih dalam Alkitab nggak pernah gagal? Daud, kita tahu sama-sama, dia juga pernah gagal. Tokoh-tokoh Alkitab, dalam perjanjian lama banyak orang gagal. Petrus juga pernah gagal. Dia pernah menyangkal Yesus. Tetapi yang membuat mereka berbeda adalah mereka tidak tinggal dalam kegagalan mereka. Mereka belajar dari kegagalan mereka. Mereka bangkit dari kegagalan mereka. Mereka tidak izinkan kegagalan mereka itu mengendalikan emosi mereka sepenuhnya. Karena itu hari ini saudara izinkan saya mengajak saudara merenungkan satu topik atau tema firman Allah tentang rasa tertolak. Rasa tertolak. Mari kita belajar dari Alkitab di dalam Kejadian pasal yang keempat. Dalam ayat 3-5 dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara-saudara paham kisah ini sebenarnya? Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Kalau kita yakini Alkitab. Bukan versi yang lain tentunya. Nah saudara-saudara, Adam dan Hawa sebenarnya di awalnya itu mereka ditempatkan di Taman Eden. Tempat yang sangat hebat, yang luar biasa, yang khusus dijadikan Tuhan untuk tempat tinggal mereka. Tapi ketika mereka menolak taat pada Tuhan, Tuhan katakan kamu gak layak tinggal di sini, terusir. Dan sejak itulah dikatakan maka dosa masuk dalam hidup manusia. Sehingga keturunan mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam dosa. Buktinya coba lihat ini. Generasi pertama dari Adam dan Hawa adalah Kain dan Habel. Satu ketika dua-duanya, saya percaya mereka belajar bagaimana bawa korban kepada Allah. Itu dari orang tuanya, kalau enggak dari mana mereka belajar. Jadi kedua anak ini mulai belajar membawa korban kepada Tuhan. Dan dicatat di sini, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban kepersembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah akibatnya apa? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tadi di awal saya katakan, pemazmur mengatakan tertindas itu baik bagiku. Gagal itu baik bagiku. Tertolak itu baik bagiku. Supaya aku belajar dari kegagalanku. Supaya aku belajar dari ketetapanmu. Saudara-saudara, Sylvester Stallone, kita tahu sampai sekarang dia masih hidup orangnya. Dia adalah orang gagal ribuan kali. Kalau saudara di Google saya kira saudara bisa cari riwayat hidupnya dia. Dia anak seorang dari sejenis asisten rumah tangga lah, karena dia tukang sapu di sebuah sekolah. Jadi Sylvester Stallone ini saudara lahirnya itu di tangga sekolah. Maaf ibu-ibu, ketika mamanya sudah waktunya bersalin sekalipun, dia masih harus bekerja sekedar ngumpulin dolar untuk bisa biaya anaknya. Sehingga ketika mamanya turun tangga, tiba-tiba Sylvester jatuh. Jadi lahirnya di tangga saudara. Itulah sebabnya membuat dia cacat. Suaranya berat. Dia bertumbuh dalam kondisi sangat-sangat sederhana saudara. Bertumbuh, dibesarkan oleh ibu dengan segala keterbatasan. Tapi dia beranjak remaja, dia punya tekad, dia akan menjadi seorang aktor terkenal.
Sehingga dia sekolah, ambil diploma untuk menjadi seorang aktor film. Saudara, setelah dia selesaikan diplomanya, saudara, dia dengan modal ijazah diploma, dia mulai melamar ke berbagai perfilman. Tapi saudara tahu berapa kali dia ditolak? 1.500 kali. Ditolak. Kenapa? Tidak meyakinkan, ngomongnya suara berat, wajah kondisi cacat. Tapi dia selalu mengatakan pada dirinya, mereka belum tahu potensi saya. Mereka belum tahu siapa diri saya. Saya orang hebat. Sampai satu ketika sudah terinspirasi ketika menonton sebuah pertarungan tinju di televisi. Waktu itu ada Sonny Liston kalau nggak salah yang bertarung itu. Tapi dia terinspirasi dengan yang kalah. Yang kalah ini walaupun babak belur, dia bisa bertahan sampai 15 ronde. Sehingga terinspirasi dia katakan, saya akan buat film tentang tinju. Bagi saya pemenangnya adalah ini, yang babak belur ini. Karena dia bisa bertahan sampai 15 ronde. Berapa hari-hari sudah dia buat skenario film, dan setelah merasa itu skenario sudah matang, saudara, mulai dia mau jual ini skenario film ke produser-produser. Tapi semua menolak. Karena orang katakan bagaimana mungkin film tentang tinju laris. Sementara sekarang zamannya Muhammad Ali sedang top-topnya. Orang lebih suka menonton tinju langsung, bukan nonton film tentang tinju. Tapi dia tetap meyakini ini film bagus, kalau diproduksi bagus, saudara. Singkat cerita, saudara, ada satu produser karena kasihan. Oke, saya beli naskah kamu, hanya di harga sedikit aja. Dia katakan begini, enggak, saya hanya menjual naskah ini pada orang, harus saya jadi pemain utamanya. Saudara, akhirnya saudara tahu, singkat cerita, deal yang tadinya sejumlah angka sudah setuju, tapi diturunkan hanya tinggal 10% dari angka itu, saudara. Tapi dia mau, tapi dengan perjanjian, kalau film ini laku, keuntungan bagi dua. Itulah Rocky 1. Akhirnya diproduksi Rocky 2, Rocky 3, dan sampai sekarang bagaimana orangnya, saudara? Masih ada kan? Tapi saudara bayangkan, saudara berapa kali gagal, berani bangkit lagi. 1.500 kali berani, masih punya muka. Tapi saudara-saudara, orang-orang yang tangguh itu ternyata dilahirkan dari sebuah perjuangan hidup. Nah, kita coba lihat di sini, saudara. Kain tertolak, Kain tidak diindahkan, tapi akhirnya, saudara, hatinya sangat panas. Dan mukanya muram. Gak enak, gagal, tertolak. Hatinya sangat panas, mukanya muram. Saudara, ini masalah mental. Saya kutip satu ayat dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 mengatakan begini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kita dapat jawaban di sini mengapa sesungguhnya Tuhan lebih mengindahkan korbannya korbannya Habel. Karena Habel mempersembahkan yang lebih baik daripada Kain. Artinya begini, saudara. Harusnya Kain menyadari, berarti korbanku kalah baik dari adikku. Berarti yang kulakukan tidak sebaik adikku. Wajar saya tertolak. Harusnya begitu. Tapi ini, saudara, kalau kita nanti lihat kisah berikutnya, dia merasa adiknya sebagai penghalang keberhasilannya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa orang lain buat kita gagal. Orang lain yang buat kita nggak berhasil. Akhirnya fokus kita pada orang itu. Bagaimana menyingkirkan orang itu. Bagaimana membalas pada orang itu. Itu yang ada di pikirannya Kain. Habel penyebabnya. Habel penyebabnya. Habel penyebabnya. Padahal Alkitab jelas mengatakan persoalannya adalah Habel membawa korban yang lebih baik. Dengan kata lain, harusnya Kain bisa juga berpikir hal yang sama. Oh, berarti korbanku kurang baik ya. Atau harusnya Kain bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa sih masalahnya? Kok korbanku nggak diterima? Kok adikku diterima? Harusnya begitu. Nah, saudara-saudara, dengan itu ia, yaitu Habel, memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Tuhan katakan darah adikmu berseru kepadaku. Setelah dia mati. Dia benar. Di samping
Saudara kalau lihat di sini Habel ini, di samping korban yang baik itu ternyata didasari oleh iman. Orang beriman itu selalu ingin memberi yang terbaik, saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan dia benar. Nah, tetapi lihat, Tuhan katakan kepada Kain, berfirman kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan sudah ingatin, saudara. Sekali lagi hati-hati, saudara. Kalau orang hatinya panas, mukanya muram, kelihatan, saudara. Nggak bisa dibohongi. Nggak bisa sembunyikan. Betul? Oleh karena itu, saudara, harusnya kita lebih hati-hati dalam hidup ini, saudara. Jangan sampai, kalau udah sampai di hati kita, bocor keluar, saudara, orang tahu, berarti benar-benar panas betul itu, udah memuai. Udah sampai di ubun-ubun, saudara. Sampai kelihatan di wajah kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan sudah ingatkan. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, Tuhan katakan begini, saudara. Hati panas, lihat. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan katakan, kalau kau berbuat baik seperti adikmu, mukamu akan berseri. Tapi hati-hati loh, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara tolong cermati baik-baik. Orang yang tidak berbuat baik atau orang yang pada akhirnya rasa tertolak, mulai memikirkan yang jahat, maka dosa mengintip depan pintu. Iblis mulai menggoda dia. Ia sangat menggoda engkau. Orang yang hatinya panas, mulai ada pikiran-pikiran membalas. Mulai ada pikiran-pikiran marah. Bagaimana menyerang, bagaimana ini dan bagaimana itu, saudara. Kecerdasannya hilang. Orang kalau sudah emosi, kecerdasannya nggak jalan. Setuju nggak? Yang ada pikiran negatif. Berpikir jangka pendek, nggak berpikir lagi jangka panjang. Saudara-saudara, ternyata perbuatan kita itu kan memang jangka pendek, tapi efeknya jangka panjang. Tapi orang yang sudah emosi, orang yang sudah marah, itu nggak lagi kepikiran, saudara. Karena itulah kadang-kadang orang mengatakan, aku menyesal, aku menyesal. Tapi sudah nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah, saudara. Tindakan yang salah nggak bisa dirubah lagi. Kalau itu dilakukan dengan didasarkan atas hati yang panas. Tuhan ingatkan, hati-hati loh. Dosa mengintip depan pintu di hatimu, di pikiranmu. Engkau harus berkuasa atasnya. Artinya begini, saudara. Jangan sampai dosa menguasai hatimu. Jangan sampai iblis yang berkuasa atas hatimu. Saya senang, saudara, bertahun-tahun yang lalu, saya dengar khotbah Pak Yusuf Roni, saudara. Dia seorang senior kita, sesepuh kita. Dia katakan begini, yang punya hati kita. Untuk apa kita izinkan hati kita dikendalikan oleh orang lain? Untuk apa hati kita dikendalikan oleh situasi kita? Kita yang harusnya kendalikan hati kita. Kita harus memilih apa yang boleh masuk di hati kita, apa yang nggak boleh. Masa hanya satu peristiwa merusak hati kita, saudara? Hanya karena kita kalah dalam sebuah pertandingan, kita merasa langsung segala-galanya selesai? Padahal masih ada banyak waktu ke depan. Tetapi kita lihat Kain, dia justru mengorbankan masa depan yang begitu panjang hanya karena panas hati. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan gara-gara emosi sesaat kita korbankan masa depan yang begitu panjang. Kita korbankan orang di sekitar kita. Kita korbankan generasi setelah kita. Hati-hati Bapak Ibu. Karena itu dikatakan apa? Dosa mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, kita harus menguasai hati kita. Menguasai perasaan kita. Nah, hati panas, akhirnya dosa menggoda. Nah, kemudian di dalam ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara lihat, sadis. Hanya punya adik satu, teman bermain. Hanya berdua kan mereka kan? Belum ada banyak orang di dunia pada masa itu. Tapi hati panas membuat dia kehilangan kesadaran. Kehilangan kecerdasan. Adik pun dibunuh.
sadis. Kita bisa mengerti sekarang kenapa ada ayah bunuh anak, ada anak bunuh ayah. Jangankan teman, kenapa? Karena hati panas. Ditanya, sepele aja, saya tersinggung. Simple banget, betul? Hati saya tersinggung, saya kecewa. Dikorbankan sekian banyak masa depan, hanya gara-gara mencoba memanjakan hati yang tersinggung. Saudara-saudara, lihat Kain. Kita harus belajar, saudara. Kenapa ini dibuka secara gamblang dalam Alkitab? Sebagai pembelajaran bagi kita. Banyak kita kehilangan kesempatan di masa depan hanya karena emosi sesaat, saudara. Hati-hati. Kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan keluarga, kehilangan banyak hal, kehilangan pekerjaan, hanya gara-gara emosi. Hati-hati, saudara. Membunuh adiknya. Tega amat. Akhirnya kalau kita lihat, saudara, hati panas, kemudian dosa menggoda, akhirnya berlanjut dengan membunuh. Saya sengaja kasih ilustrasi yang begini, saudara. Menyeramkan wajahnya, nggak kelihatan, saudara. Tetapi, saudara, kalau kita kembali, kalaupun Tuhan izinkan kita tersandung, Tuhan izinkan kita gagal, harusnya kita kembali aja pakai Alkitab ayat 7 tadi. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, saya coba gambarkan ilustrasi orang buat baik itu begini kira-kira, saudara. Fotonya begini, saudara. Orang baik ini. Bandingkan dengan yang tadi ini, saudara. Saudara. Kan? Saudara lihat ini, tapi ini, gitu kan? Saya bayangkan masa tua kita seperti saudara. Ditemani putri kita, masih bisa main laptop. Wah, keren, saudara. Orang-orang baik itu umurnya panjang, saudara. Amin, saudara. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi bandingkan muka muram dan muka berseri. Muka muram karena hati panas, muka berseri karena berbuat baik. Saudara mau jadi orang muka muram atau muka berseri, saudara? Muka berseri, ayo belajar berbuat baik. Kalau gagal, katakan berarti masih kurang baik. Orang masih lebih baik dariku. Ayolah, saudara. Supaya orang lihat kita belum ngomong aja, orang bilang, aduh lihat wajah Bapak aja rasanya udah damai saya. Senyumnya itu loh. Jangan terbalik, saudara. Aduh, takut kali lihat wajah Bapak. Takut kali lihat wajah Ibu. Janganlah, saudara. Biar orang lihat kita pun dia diberkati dengan umur panjang. Saudara-saudara, hanya dua ini aja. Ayo. Kalaupun kita gagal, jangan itu mengubah auranya kita. Saudara harus berani mengatakan, saya orang baik. Dan saya harus terus berbuat baik. Kalaupun orang lebih baik, berarti itu bagi saya harus memacu diri saya untuk lebih baik, dan lebih baik. Lebih hari, lebih baik. Lebih hari, lebih baik, saudara. Ini mau kita belajar. Karena itu, saudara, kalaupun Tuhan izinkan, saudara tersandung, katakan nggak apa-apa, masih ada hari esok. Ada banyak tokoh di Alkitab, saudara, yang tersandung. Tokoh-tokoh hebat di dunia juga tersandung. Penemu bola lampu siapa? Thomas Alva Edison. Berapa kali dia gagal? Tapi orang yang tidak menyerah. Orang yang tidak mau dikendalikan oleh kegagalan. Karena mereka punya prinsip, saya bukannya gagal, cuma belum berhasil. Karena itu saya harus perbaiki diri saya, supaya saya menjadi berhasil. Amin, saudara. Jangan izinkan kegagalan menguasai hati saudara, menguasai pikiran saudara. Jangan izin ngerasa tertolak itu menguasai hidup saudara. Tapi saudara mengatakan, enggak, saya bukan orang yang tertolak. Saya bukan orang yang gagal. Tapi saya seorang petarung yang harus memenangkan pertandingan dalam hidup saya. Amin, saudara. Dalam Ibrani pasal 12, Ibrani mengatakan di sana, supaya kita berlomba mengikuti aturan-aturan. Karena semua kita diberikan kewajiban berlomba dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita sedang bertanding, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah pemenang ataukah pecundang? Saudara pemenang atau pecundang? Mari, kalau mau jadi pemenang, kebaikan.
yang harus dikedepankan. Kebaikan, kebaikan, perbuatan baik, perbuatan baik. Masalah orang mengabaikan nggak masalah, saudara. Saudara mengatakan, saya berbuat baik bukan saya dibalas baik, saya enggak. Karena memang saya orang baik. Karena memang saya orang baik, maka saya harus berbuat hal yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.